Shalom Bapak Saudara sekalian, pemirsa dari Jodoh Channel dalam acara Wisdom Tuhan berkati berlimpah-limpah. Apa kabarnya Bapak Ibu? Hari ini kita sudah masuk di bulan Juli. Bulan Juli tidak berasa Bapak Ibu, kita sudah ada di semester kedua dari tahun ini dan kita akan terus mengakhiri tahun ini sampai tahun ke depan, terus sampai Tuhan Yesus datang. Bapak Ibu, saya mengerti Bapak Ibu rindu untuk belajar dan saya sudah tinggalkan ada 5 topik. Bapak Ibu, 1 minggu yang terakhir dari akhir bulan kira-kira ya Bapak Ibu, saya akan tayangkan lagi kompilasi, yaitu ada tayangan yang 1, 2, 3 saya kompilasi dan itu akan ditayangkan ulang. Bapak Ibu, Anda bisa menonton itu sedikit lebih panjang, tetapi dalam minggu-minggu yang pertama yang 4 kali dan setiap bulan akan seperti itu, akan saya masukkan topik-topik yang kecil-kecil atau kalau ada topik yang penting saya akan bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu, saya mengerti, tetap belajar, tetap mengerti dan melayani Tuhan Yesus itu yang penting. Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk doa, daya, dan dana yang sudah Anda berikan kepada kami. Kami percaya Tuhan Yesus akan memberkati Bapak Ibu berlimpah-limpah. Anugerah Tuhan tidak pernah lalai. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengerti Bapak Ibu hari-hari jangan lelah. Jangan menjadi capek untuk menghadapi semua perkara di muka bumi ini. Ada peperangan hari-hari ini. Anda sudah melihat ada Israel perang dengan Hamas, Israel semua ribut dengan Iran, dan Amerika ikut campur. Bapak Ibu, kondisi ini akan memicu ketegangan di muka bumi. Anda mengerti bahwa inilah saat yang paling baik bagi orang percaya untuk pergi menginjil. Sebab anugerah Tuhan limpah dalam hidup Anda dan saya. Bapak Ibu, Anda mengerti bahwa kondisi perang ini tidak akan selesai. Perang ini akan menuju sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Oleh karena itu, bersiaplah Bapak Ibu. Kita tidak tahu kapan waktunya, kita tidak tahu kapan akan apa jadinya, tapi saya mengerti. Bapak Ibu, anugerah Tuhan selalu bersama dengan Bapak Ibu dan saya. Oleh karena itu, saya minta Bapak Ibu untuk kita tetap semangat, tetap berjalan, kerjakan tugas Tuhan. Bapak Ibu, setiap masa dalam kehidupan ini, pasti ada waktu selesainya. Setiap masalah yang Anda hadapi, yang semua yang terjadi dalam hidup ini, adalah merupakan sebuah proses yang engkau harus hadapi dan saya hadapi. Bapak Ibu, saya berikan Bapak Ibu sebuah doa, dan biarlah Tuhan akan mengurapi Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga Bapak Ibu menjadi kuat, dan menjadi tegas, dan menjadi berani untuk melangkah dalam anugerah Tuhan yang limpah. Terpujilah Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, pemirsa di Jodoh Channel dalam acara Wisdom Tuhan berkati berlimpah-limpah. Hari ini saya akan membahas mengenai sebuah kondisi kejatuhan. Anda mengerti di kitab Kejadian, Adam dan Hawa menolak perintah Tuhan dan tidak mengikuti apa kata Tuhan, dan mereka memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Jadi mereka keluar dari rencana Tuhan, kemudian masuk ke bumi yang sekarang ini ya. Tadi ada di bumi, Taman Eden gitu ya. Lalu keluar Taman Eden, dan kemudian mereka beranak cucu, dan Anda tahu kisah Abraham, Ishak, Yakub, dan seterusnya. Dan kondisi Adam dan Hawa itu, kalau Anda membaca dalam Alkitab dalam bahasa Inggris, Anda melihat sebuah kata falling away. Jadi sebuah situasi di mana itu kejatuhan itu mengambil satu porsi gitu dalam hidupnya, sehingga mereka harus menerima keselamatan. Nah, Bapak Ibu, saya terpikat dengan kata kejatuhan tadi. Kalau kita melihat dalam Alkitab dalam bahasa Yunani ya, ternyata kejatuhan itu disebutkan sebagai apostasia. Apostasia. Apostasia ini sebetulnya punya 2 kata. Jadi diambil dari 2 kata. Yaitu apo dan stasia. Jadi ada 2 ya. Stasis atau stasia. Apo itu artinya adalah pergi dari gitu ya. Atau keluar dari, depart from. Jadi pergi dari. Sedangkan stasia atau stasis itu adalah state atau tempat atau stand gitu ya. Jadi orang kalau ditaruh di sini, stand di sini, kemudian dia pergi keluar, itu namanya apostasia.
Jadi apostasia adalah pergi dari stand atau tempat yang Tuhan perintahkan. Saya membaca dalam sebuah kitab di kitab Kejadian bahwa jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin. Tuhan itu membentuk, pertama kan dia bentuk ada terang gitu ya, kemudian dia membuat satu garis cakrawala, pisahkan air atas dan air bawah gitu ya. Kemudian dia memisahkan bagaimana laut dan bagaimana darat gitu ya. Nah, Bapak Ibu, Anda melihat di situ bahwa Tuhan itu berfirman. Berfirmanlah Tuhan. Dengan firman itu, sesuatu kan ada. Nah, apostasia berarti keluar dari firman, gitu ya. Firman mengatakan, jadilah ini di sini, jadilah itu di situ. Jadi semua di tempatnya masing-masing. Firman Tuhan mengatakan ditentukan semuanya oleh firman. Dan iman kita, itu dasarnya adalah firman. Bapak Ibu mengerti bahwa firman Tuhan adalah kuat sekali. Firman itu ya dan amin. Nah, firman adalah Tuhan. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan firman itu adalah Allah. Tuhan Yesus adalah firman. Berfirmanlah Tuhan. Nah, Bapak Ibu Anda mengerti bahwa firman telah menetapkan tempat masing-masing tempat ada. Tapi kalau orang itu menjadi apostasia, dia akan keluar dari firman, dia tidak menuruti firman lagi. Jadi dia dalam status dia pergi dari firman dan imannya keluar dari iman. Jadi orang kalau mengenal apostasia sebagai jatuh dalam dosa, atau keluar dari iman, atau keluar dari firman, itu semuanya pakai apostasia. Jadi kalau Anda mengatakan firman berkata, engkau akan dibuat menurut gambar Allah, hari engkau apostasia, keluar dari firman, maka gambaranmu bukan gambar Allah lagi. Engkau diciptakan dengan status manusia, laki-laki. Engkau diciptakan dengan status perempuan. Engkau diciptakan dengan status adalah ada bapak, ibu, anak. Jadi fatherhood, motherhood gitu ya, ada semuanya. Dan waktu engkau keluar dari firman itu, apostasia itu, maka engkau tidak ada lagi dalam satu state atau satu bentuk kelaki-lakian, satu bentuk kewanitaan, satu bentuk ke bapak, atau satu bentuk ibu. Jadi engkau sudah pergi dari sana. Itu baru itu Bapak Ibu. Saya belum kisah yang lain. Waktu engkau dikatakan sebuah berkat, waktu engkau apostasia, engkau akan menjauhi berkat itu. Kalau misalnya sebuah iman, faith, iman, maka engkau apostasia, engkau pindah dari iman ini. Dan apa jadinya kalau seorang keluar dari sebuah yang Tuhan buat yang baik, maka yang buruklah yang datang. Tuhan mengatakan bentukan Tuhan itu baik semuanya. Anak-anak yang baik, keluarga yang baik, ayah yang baik, ibu yang baik, berkat yang baik. Tuhan ciptakan iman yang baik oleh firman. Jadi semua dari firman itu adalah baik. Engkau harus ingat baik-baik Bapak Ibu. Yuk kita baca satu firman ini penting dalam Efesus 6. Efesus 6, firman Tuhan pada ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat melakukan perlawanan pada yang jahat itu dan tetap berdiri, supaya kamu menyelesaikan segala sesuatu. Bapak Ibu, Anda mengerti bahwa di muka bumi ini pertarungan antara yang baik dan jahat itu terjadi. Tetapi saya mau katakan dari mana orang bisa mengerti yang jahat? Waktu Tuhan buat yang baik. Rumah tangga yang baik. Pekerjaan yang baik.
masa depan yang baik, gitu ya. Dan hari ini engkau tidak mau ngikuti firman Tuhan. Engkau tidak ikut firman Tuhan, maka engkau akan keluar dari yang baik ini. Pak, sebetulnya saya nggak ikut firman cuma sedikit, kenapa hasilnya begini? Iya, waktu engkau tidak ngikuti firman Tuhan, maka yang buruk ada atasmu. Keuangan yang buruk ada atasmu. Kondisi iman yang buruk, kesehatan yang buruk ada atasmu. Tetapi ini kabar baiknya. Kalau engkau menerima semua sepertinya ini buruk, tapi engkau berbalik sama Tuhan dan engkau berkata, Tuhan, aku telah berbuat dosa, aku berbuat salah, aku mau kembali sama Tuhan. Waktu engkau kembali sama Tuhan, otomatis yang firman katakan baik tadi, engkau akan masuki. Jadi engkau akan menukar kondisimu hanya dengan engkau percaya akan firman Tuhan. Bapak Ibu, hari ini luar biasa sekali. Firman itu merupakan hal yang hebat. Cuma satu kata atau satu kalimat, engkau percaya itu, maka semua yang baik yang dibangun oleh firman itu akan terjadi atas hidup Anda. Waktu engkau percaya memegang teguh firman, maka semakin teguhlah hal yang baik yang ada atas hidupmu. Kalau engkau berpegang kuat pada firman, maka semakin kuatlah yang baik ada padamu. Firman Tuhan bicara mengenai hal yang baik yang Tuhan tentukan dalam hidup ini bagi Anda dan saya. Bapak Ibu, kalau Anda melihat firman ini, semua yang baik di muka bumi, Tuhan berkata, ini baik. Ini sangat baik. Karena firman yang mencipta, firman itu ajaib. Tuhan Yesus luar biasa. Iman kita dibangun oleh firman. Firman membangun iman, dan firman mampu mengerjakan banyak hal dalam hidup ini. Talenta, karunia, kuasa, mujizat dibuat oleh firman. Dan kalau engkau ingin melakukan itu, kalau engkau ingin ada di sana, kalau ingin hidup yang baik, hidup yang gembira, hidup yang penuh anugerah, yang damai sejahtera, tidak ada lagi kekacauan di sana, Anda harus ikuti firman Tuhan. Firman itu akan membuat engkau tetap ada di jalurmu. Engkau tidak akan mengalami kejatuhan atau apostasia. Waktu engkau ada di firman, engkau akan dijauhkan dari semua hal yang buruk. Hal yang buruk mungkin ada di samping-samping Anda, tapi tidak ada satupun yang akan datang dalam hidup Anda. Kisah mengenai apostasia. Apo, depart, keluar, pergi dari, dan stasis atau stasia, stasiun, tempat yang Tuhan tetapkan. Engkau pergi dari sana, itu artinya kejatuhan. Bapak Ibu, hari ini saya mengajak Anda, datang, ayo datang kepada firman. Anda harus bertekun pada firman, berpegang teguh, memegang sungguh-sungguh akan firman. Anda mengerti, Anda hidup dalam firman, dan firman akan hidup dalam Anda, yang membawa nilai yang bagus dalam hidup Anda. Makanya yang kau katakan, engkau perbuat, adalah hatimu semua hal yang indah dan hal yang baik. Hari ini saya mengajak Anda sekalian, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayo, pegang firman Tuhan, jangan lepaskan, sebab firman membawa yang baik dalam hidup Anda, dan engkau akan mengalami hal yang indah, seperti yang Tuhan katakan terjadi dalam hidupmu. Shalom.